Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febri Angrila dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yaitu materi SMP kelas 9 semester 1. Nah, di KD-nya yaitu KD 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Serta KD 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan, mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif, menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan, menyederhanakan bentuk akar, melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar, menuliskan notasi ilmiah menjadi bentuk biasa, menuliskan notasi ilmiah dari suatu bilangan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan, serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat, mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Selanjutnya itu mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, menentukan hasil pembagian dari perpangkatan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan, mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif, menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif, menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan, mengubah bentuk akar ke dalam perpangkatan, menyederhanakan bentuk akar, melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar, menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa, serta mampu menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Nah, pada materi bilangan berpangkat ini, yang pertama harus kita lakukan yaitu bagaimana cara menuliskan notasi dari bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, di mana definisi dari perpangkatan itu merupakan pengalian bilangan yang sama secara berulang-ulang. Nah, di sini saya berikan contoh yang pertama yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini dapat kita notasikan dengan angka 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, berarti di sini menjadi 3 pangkat 4, di mana maksudnya itu mengkalikan angka 3 sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya kita misalkan angka 3 ini dengan huruf A dan pangkat 4 ini dengan huruf N. Nah, ini menjadi seperti apa? Berarti kita mengkalikan huruf A. Kita mengkalikan huruf A sebanyak N2. Nah, berarti A kali A dan seterusnya sebanyak N2. Berarti itu penjabaran dari A pangkat N. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan hasil dari perpangkatan itu sendiri?
Di sini akan langsung saya berikan contoh. Yang pertama yaitu kita misalkan 5 pangkat 3. Ini dapat kita tuliskan dengan 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 25 kali 5 125. Berarti 5 pangkat 3 itu merupakan 125. Contoh selanjutnya yaitu kita ambil dari contoh yang pertama tadi yaitu 3 pangkat 4. Ini berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, kali 3 27, dan kali 3 81. Nah, berarti 3 pangkat 4 itu merupakan 81. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perkalian bilangan berpangkat. Bagaimana pula seandainya kita mengkalikan antara bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung dengan contoh soal. Yang pertama yaitu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Dalam materi bilangan berpangkat ini kita bisa langsung sebenarnya mencari 3 kali 3 berapa, 3 kali 3 kali 3 berapa, lalu kita kalikan. Namun kita di sini bisa menyederhanakan bentuknya terlebih dahulu. Di sini yaitu bentuknya menjadi kita jabarkan dulu. 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Nah, berapa buang angka 3 jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 pangkat 5. Nah, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu merupakan 3 pangkat 5. Nah, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa A pangkat N dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N tambah M. Nah, ini sifat pertama dari perkalian suatu bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu kita contohkan dengan 3 pangkat 2 pangkat 3. Nah, di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, bagaimana pula jika seandainya bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi? Nah, ini dapat kita jabarkan dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kita jabarkan lagi yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini akan berubah bentuk menjadi, kita akan jadikan satu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-nya ada 6 buah, berarti 3 pangkat 6. Nah, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 itu sama nilainya dengan 3 pangkat 6. Nah, di sini dapat kita tuliskan seperti ini. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan M akan sama dengan A pangkat M kali M. Atau sama juga dengan A pangkat MM. Nah, ini merupakan sifat kedua. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan M akan sama dengan A pangkat M kali M. Nah, kita masuk ke sifat yang ketiga. Bagaimana pula jika bentuknya seperti ini? 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? 3 kali 2 dipangkat 3. Nah, kita jabarkan dulu. Berarti ini 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2. Nah, ini angka 2 kita dekatkan sama angka 2, angka 3 kita dekatkan sama angka 3. Berarti ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berarti di sini menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, di sini kita tuliskan menjadi A kali B dipangkatkan dengan N itu akan sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini merupakan sifat perkalian bilangan berpangkat yang ketiga. Nah, untuk materi pembagian bilangan berpangkat yaitu sekarang misalkan contohnya 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kita jabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali dibagi dengan 3 kali 3. Nah, ini bentuk ini akan menjadi seperti ini. 3 kali 3 kali 3
kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Nah, karena ini sama, maka ini dibagi ini memberikan 1. Menjadi 3 kali 3 kali 3. Nah, ini akan sama dengan 3 pangkat 3. Berarti A pangkat M dibagi dengan A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N kurang M. Ini sifat pertama dari pembagian bilangan berpangkat. Untuk yang selanjutnya yaitu bagaimana jika bentuknya seperti ini. Misalkan 2/3 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini kita jabarkan menjadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah, ini akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Nah, di sini kita tuliskan notasinya menjadi A per B pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini merupakan sifat kedua dari pembagian bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana dia dengan pangkat negatif. Pangkat negatif kita notasikan dengan ini. A pangkat min N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini merupakan definisi dari bilangan berpangkat negatif. Nah, dari semua ini kita dapatkan kesimpulan. Yang pertama yaitu cara menuliskan notasi dari bilangan berpangkat, yaitu jika A dikali A kali A sebanyak N kali, itu dinotasikan dengan A pangkat N. Nah, selanjutnya untuk perkalian bilangan berpangkat, jika A pangkat N dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N tambah N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Bilangan yang sama dengan pangkat berbeda dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, selanjutnya yaitu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkat yang di dalam kalikan dengan pangkat yang di luar, maka menjadi A pangkat N kali N. Nah, selanjutnya yaitu A kali B pangkat N, yaitu menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Ini merupakan sifat distribusi dari perpangkatan. Nah, selanjutnya untuk pembagian bilangan berpangkat yaitu A pangkat N dibagi A pangkat N, itu pangkatnya dikurangkan. M kurang M itu jadi pangkatnya menjadi A pangkat N kurang M. Dan selanjutnya jika A per B pangkat N, kita distribusikan lagi pangkatnya, itu menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, selanjutnya untuk bilangan berpangkat negatif yaitu A pangkat min N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, begitu juga jika 1 per A pangkat min N itu akan sama dengan A pangkat N. Ini berlaku sifat kebalikannya. Nah, sekian materi bilangan berpangkat dari saya. Terima kasih.